Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai anime Body Daddies, yaitu episode 8. Ya, ini sudah hampir mendekati akhir episode, di mana anime ini dijatah mendapat 13 episode, yang tentunya konflik serius di ceritanya sudah mulai muncul. Di episode 8 ini kita akan melihat Rei yang pergi menemui ayahnya atau sang bos yang memperkerjakannya sebagai pembunuh. Kita akan diberitahu mengenai keluarga Rei yang merupakan salah satu keluarga pembunuh dan penguasa dunia gelap. Di sisi lain juga Kazuki dan Miri akan menyiapkan sebuah surprise atau kejutan pada Rei, yang dimana dia ini sedang berulang tahun. Nih ya, buat ciwi-ciwi yang fansnya Rei pasti seneng, yang penting nggak bau-bau fujositnya juga. Nah, jadi Rei ini akan menemui ayahnya. Dia berpakaian sangat rapi dan akan pergi ke rumah keluarganya. Rei ini pamit pada Miri dan Kazuki jika dia akan pulang ke rumahnya, dan Miri bingung bukannya ini rumah papa Rei. Lalu Kazuki menjelaskan jika dia pulang ke rumah ayahnya. Di sini juga awalnya Kazuki dan Miri memang ingin menyuruh Rei pergi karena mereka ingin menyiapkan pesta kejutan untuknya. Tapi ternyata dia malah akan pergi sendiri. Jadinya ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan surprise-nya. Kediaman ayah Rei ini sangat berada jauh di dalam hutan ya, atau bukit. Tempatnya ini dijaga dan diawasi oleh kamera CCTV. Diketahui sudah 3 tahun sejak Rei pergi dari sana, dan sekarang ayahnya mengundang Rei untuk menyuruhnya kembali ke sana. Itu karena Rei ingin dijadikan sebagai bos baru menggantikan ayahnya. Ya, alasan kenapa Rei pergi meninggalkan kediamannya itu karena dia sudah membuat janji juga. Rei ini diizinkan tinggal di luar karena suatu saat nanti dia akan kembali lagi ke sana. Selain itu, kenapa Rei memilih ingin pergi dari sana? Karena dulu waktu kecil Rei memang sudah dilatih dengan keras untuk menjadi pembunuh. Dia dibesarkan berbeda dengan anak-anak lain karena ayahnya yang memiliki ekspektasi lebih pada Rei untuk menggantikannya menjadi bos pembunuh suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita sudah melihat sejauh ini, Rei sebenarnya tidak mau melakukan pembunuhan lagi. Tapi hal itu pastinya mustahil dan sangat susah karena dia memang terlahir di keluarga Suwa yang ayahnya seorang bos yang mengatur para pembunuh dalam menjalankan misi dan tugas mereka. Keluarga Suwa adalah pemimpin tertinggi organisasi para pembunuh. Ayah Rei ini juga menyinggung soal Kazuki jika dia sepertinya telah mengajari Rei menjadi lebih baik. Namun keahliannya itu cukup buruk dan ayah Rei menanyakan apa gara-gara dia beberapa pekerjaan terakhirnya ini tidak selesai. Rei mengatakan jika itu tidak ada kaitannya dengan Kazuki dan Rei meminta untuk memberinya waktu sedikit lagi. Kemudian Rei pun diberi misi oleh ayahnya untuk membunuh pengkhianat organisasi mereka, di mana orang itu ternyata dulunya adalah orang yang mengajari Rei menggunakan senjata api, bahkan dia dulu adalah partner Rei. Rei lalu akan menuju lokasi targetnya berada dan dia akan diantar oleh Ogino-ryo. Selama perjalanan kita diberitahu jika Ogino-ryo ini memanglah seorang pembunuh bengis atau bisa dikatakan dia adalah psikopat. Ogino menjadikan membunuh bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan dan hobi, dia juga suka mendengarkan kata-kata terakhir dari korbannya itu. Ogino juga meminta pada Rei untuk memberitahu nanti kalimat terakhir korbannya. Tapi Rei hanya mengabaikannya, lalu dia pergi dan bertemu dengan targetnya. Ya, alasan orang ini dianggap mengkhianati organisasi karena dia memilih keluar dari sana dan menikahi seorang gadis sebagai istrinya. Namun sekarang istrinya malah direnggut oleh organisasi itu dan dia diincar karena dianggap sebagai pengkhianat. Kita pun lalu diperlihatkan pertarungan mereka berdua yang saling adu tembak dan pertarungan jarak dekat atau close combat yang sangat bagus. Gunfight atau gunplay adalah yang saya tunggu-tunggu dari anime action seperti ini karena cukup menarik dan seru saat ditonton. Mereka yang bergabung ke organisasi ini dilatih menjadi pembunuh yang ideal dan tak berperasaan. Oleh karena itu, orang tersebut ingin mengubah jalan hidupnya karena dia memiliki sesuatu yang ingin dia lindungi. Namun di sini Rei hanya menjalankan perintah karena ini adalah peraturan organisasi. Pertarungan mereka sangat sengit sampai keduanya saling memojokkan. Rei memahami perasaan orang itu karena Rei juga memiliki sesuatu yang ingin dia lindungi. Tapi karena sekarang mereka adalah musuh, mereka harus saling mengalahkan. Lalu orang itu tiba-tiba jatuh dari atas kapal setelah didorong oleh Rei. Orang itu pun akhirnya mati karena terjatuh dengan mengucapkan kalimat terakhirnya pada Rei.
Di bawah Ogino menanggapi dia mati dengan sekarat dan itu tidak menarik. Lalu Ogino bertanya pada Rei apa kalimat terakhirnya. Namun Rei mengatakan jika dia tidak mendengarnya. Ogino lalu membawa mayatnya kembali, tapi Rei tidak ingin ikut bersamanya. Rei meminta untuk meninggalkannya sendirian. Sementara itu di rumah Miri merasa kasihan dengan Papa Rei yang selalu terlihat murung. Miri ingin sekali melihatnya tersenyum, dan lalu waktunya juga sudah malam, tapi Rei masih belum pulang. Kazuki pun berniat untuk mencarinya. Rei masih berada di TKP dan dilema memikirkan tentang dirinya yang harus bisa memenuhi harapan ayahnya. Rei selama ini terus mematuhi perintahnya untuk membunuh, padahal sebenarnya dia ingin bisa berubah. Kemudian Kazuki sudah datang untuk menjemput Rei dengan membajak ponselnya untuk menemukan lokasinya. Mereka lalu pulang bersama dan di perjalanan Rei bertanya pada Kazuki apakah mereka bisa berubah dari kehidupan mereka yang sekarang ini. Lalu sesampainya di rumah, Rei pun dikejutkan dengan dekorasi ulang tahun yang ternyata itu semua ditujukan kepadanya. Tapi sayangnya di sini Miri sudah tidur, namun dia bangun sebentar untuk menyanyikan lagu ulang tahun pada Rei. Dan kemudian dia tidur lagi karena sudah tidak tahan kantuk. Rei pun menjadi tersenyum melihatnya. Lalu di kafe Kyutaro, Ogino tiba-tiba datang menemuinya dan memberikan sebuah permintaan dari bos yang menyuruh Kyutaro untuk menyelidiki sesuatu. Dan Kyutaro itu disuruh untuk menyelidiki tentang Kazuki dan Miri. Ya seperti itulah pembahasan untuk episode 8 anime Body Daddies. Kita ditunjukkan bagaimana story dari Rei yang merupakan anak dari bos pembunuh yang sekarang dia disuruh untuk memimpin organisasi menggantikan ayahnya. Konfliknya sepertinya akan mulai pecah melihat tadi Kazuki dan Miri juga yang mulai diselidiki oleh ayah Rei. Dan apakah Rei juga nantinya akan melawan ayahnya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya? Jika iya, ini juga mungkin akan menjadi balas dendam Kazuki pada Ogino karena dialah yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Dan tentu saja mereka berdua juga harus memastikan keselamatan dari Miri. Akhir yang sepertinya akan bunuh-bunuhan sudah semakin dekat seperti yang sudah kalian duga di awal-awal animenya tayang. Akan seperti apa nanti di episode 9 dan seterusnya yang pastinya wajib kita ikuti. Berharap saja endingnya bisa happy ending. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.